Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Nasib Pembantu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try to keep up with me. Setelah memastikan Mahardika baik-baik saja, Laras segera melangkah cepat menuju area belakang rumah, di mana kamar Ratna berada. Ponsel Ratna yang tadi berhasil dia selamatkan masih tersembunyi di balik lipatan bajunya. Dadanya berdebar kencang. Rasa lega bercampur cemas memenuhi pikirannya. Ratna sudah menunggunya dengan wajah penuh harap. Wanita itu berdiri di tengah kamar kecilnya. Wajah tegang begitu Laras muncul dan menutup pintu di belakangnya. Ratna langsung mendekat. "Gimana Laras? Ponselku aman?" "Ini Bu, untung tadi nggak ada yang melihat, tapi saya hampir celaka di tangan Bu Clara." "Syukurlah. Aku takut kalau ponsel ini sampai jatuh ke tangan orang lain. Semua rencana kita bisa berantakan Laras. Tapi kita harus hati-hati Bu. Apalagi tadi Tuan Mahardika sampai terluka demi menolong saya. Kalau mereka tahu tentang..." Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Laras dan Ratna membeku. Keduanya saling berpandangan, wajah mereka berubah pucat seketika. Suara itu semakin mendekat hingga akhirnya muncul sosok lelaki jangkung yang berdiri di ambang pintu. "Pagi Bu, Ratna, Laras." Raymond, keponakan Clara yang selama ini kerap membuat Laras tidak nyaman, berdiri dengan kedua tangannya bersedekap. Wajahnya menampilkan senyum tipis yang terkesan malas, tapi ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat Laras selalu waspada. Tuan Raymond, pagi-pagi sudah kesini. Kenapa? Aku gak boleh jalan-jalan ke area belakang rumah." "Oh ya, kalian sedang apa?" Bisik-bisik seperti sedang merencanakan sesuatu. Laras berusaha menjaga ekspresinya. "Kami hanya sedang membicarakan tugas-tugas pagi ini, Tuan Raymond." "Begitu? Kamu yakin itu saja? Apa kalian menyembunyikan sesuatu?" "Aduh, Tuan Raymond ini ada-ada saja. Gak mungkin kan? Kami hanya membahas pekerjaan. Kami tahu tugas kami, jadi gak perlu khawatir." Raymond menoleh ke arah Laras yang tetap berdiri kaku. Senyum tipisnya tidak berubah, tetapi ada kecurigaan yang jelas di wajahnya. "Kau juga Laras? Jangan banyak tingkah di rumah ini. Tante Clara sudah cukup kesal dengan ulahmu. Jangan sampai kau tambah masalah lagi." Saya mengerti Tuan." "Baiklah, aku mau minta kopi, jangan sampai lama. Aku mau kopi buatan Laras." Begitu langkah Raymond menghilang di kejauhan, Laras mengembuskan nafas lega. Dia menoleh ke Ratna yang wajahnya masih tegang. "Kenapa dia sudah pulang Bu?" "Beberapa hari ini tenang karena dia nggak ada, tapi sekarang aku juga nggak tahu Laras. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Raymond itu licik dan selalu ingin tahu urusan orang. Kalau dia sampai mendengar atau menemukan sesuatu soal rencana kita..." "Iya Bu, saya akan lebih waspada. Tapi kita nggak boleh mundur. Rekaman ini satu-satunya harapan kita. Hati-hati Laras, jangan sampai kita lengah." Laras mengangguk mantap. Namun dalam hatinya dia merasa ketakutan kembali merayap. Dengan kembalinya Raymond, situasi di rumah itu pasti akan semakin sulit. Dan kini dengan rahasia besar yang mereka simpan, setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati. "Nona Raina, sebaiknya kita balik.
Aku takut dimarahin Nyonya Clara," seru Irwan setelah dia memarkirkan mobilnya di halaman villa yang cukup luas. Raina tak menggubris ucapan Irwan. Dia malah turun dari mobil, bergegas menuju pintu utama. Dia mengambil kunci dari tasnya, kunci yang memang ia persiapkan sebelumnya. "Ayo masuk Irwan," titah Raina. Irwan menghela nafas. Kakinya melangkah ragu, namun dia juga tidak bisa menolak. Jika terjadi apa-apa dengan nonanya, dia juga yang bakal dimintai pertanggungjawaban. "Iya, Non." Raina membuka pintunya dengan lebar. Dia masuk ke ruang tamu dengan berlarian kecil. Kondisi villa masih bersih, memang selalu rutin dibersihkan. Raina menundukkan tubuhnya di sofa besar yang ada di ruang tamu. Irfan hanya sedikit berdiri canggung melihat Raina melambaikan tangan ke arahnya. "Duduklah sebelah sini." "Non, apa enggak sebaiknya aku telepon mamamu?" "Jangan. Aku pengen tenang dan bebas. Jadi jangan coba-coba menelpon mama. Udah, kamu duduk dan santai, nggak usah banyak mikir." Tapi Non," Raina berdiri, melangkah mendekati Irwan. Dia tarik tangan Irwan lalu didudukannya di sofa. Raina pun ikut duduk di sebelahnya. "Kamu kaku banget. Biasanya sama Mama enggak?" Mana mungkin aku biasa sama Nyonya. Tapi kulihat kamu sama Mama nggak ada jarak. Jadi perlakukan aku sama dengan Mama, oke? Aku takut kalau Nyonya tahu kita di sini, dia bisa marah. Ayolah Non, kita balik. Aku sudah katakan, aku nggak mau balik. Kamu diam dan jangan katakan apapun sama Mama. Kamu tenang, biar aku cari alasan nanti." Irwan terdiam, menatap sekilas pada Raina yang tersenyum tipis ke arahnya. Raina menarik tangan Irwan lalu diletakkan di atas roknya. "Aku kesepian. Mama dan Ayah Dika sering bertengkar akhir-akhir ini. Jadi aku stres. Tolong temani aku. Aku gak ada teman curhat. Merasa diabaikan oleh orang-orang terdekat. Kamu bisa kan kali ini menemaniku?" Raina tiba-tiba memeluk pinggang Irwan. Irwan memundurkan tubuhnya, namun Raina semakin erat pinggangnya hingga ia sesak. "Non, jangan, kita nggak boleh begini." "Kenapa?" "Aku sudah cukup umur. Aku juga nggak punya pacar. Apa kamu punya pasangan?" Enggak. Pas kalau gitu. Nggak ada yang marah jika aku begini." Apa yang kamu lakukan, Non?" "Diam. Turuti saja mauku. Aku hanya ingin berada di dekatmu saja. Toh katamu kamu gak ada kekasih. Ayolah Irwan, gak mungkin kamu belum melakukannya kan?" "Maksud Nona?" "Kamu lebih dewasa dariku Irwan. Jangan belagak polos." Sentak Raina, dia mendorong tubuh Irwan hingga terlentang di sofa. Dan Raina tak menyia-nyiakan waktu. Dia malah makin berani berbuat lebih karena Irwan pasrah. Bagaimana Irwan tak pasrah? Ibarat kucing diberi ikan asin. Raina menawarkan dirinya sendiri untuk diserahkan sepenuhnya pada Irwan. Sebagai pria normal, dia tak akan kuat menahan godaan di depan matanya langsung. Hingga waktu menjelang siang, mereka masih belum menyelesaikan kegiatan panas mereka di atas sofa. Bahkan deringan di ponsel Irwan pun tak bisa mengganggu nafsu dunia yang membelenggu mereka berdua. Keduanya asyik mereguk nikmat, mengerang dan bertukar peluh bersama. Di sisi lain, Laras berjalan pelan-pelan menyusuri koridor panjang rumah mewah itu. Nampan berisi cangkir kopi mengepul di tangannya. Jantungnya berdebar setiap kali dia harus menuju kamar Raymond, keponakan majikannya yang terkenal kurang ajar itu. Tapi Laras tak punya pilihan. Dia hanya pembantu di rumah keluarga Clara dan Mardika. "Tuan Raymond, kopinya sudah siap." "Masuk saja Laras." Laras membuka pintu perlahan. Matanya menyapu ruangan yang berantakan. Raymond duduk di sofa dengan kaki disilangkan. Senyum licik menghias wajahnya. Laras melangkah mendekat, meletakkan cangkir kopi di meja kecil di depan Raymond, lalu buru-buru mundur. "Tunggu dulu. Kamu gak buru-buru kan?" "Maaf, saya masih ada pekerjaan lain Tuan."
Sebentar saja Laras. Aku cuma mau ngobrol kok. Namun sebelum Laras sempat menjawab, Raymond tiba-tiba memeluknya dari belakang. Laras terperanjat, tubuhnya membeku sejenak sebelum dia mulai meronta. Tuan Raymond, lepasin saya. Shh, jangan berisik. Lepas Tuan, saya bilang lepas. Laras menginjak kaki Raymond sekuat tenaga. Raymond mengerang kesakitan dan secara refleks mendorong tubuh Laras ke arah nakas. Laras terhuyung, tubuh kurusnya menghantam keras furnitur itu. Lampu tidur di atas nakas jatuh dan pecah menghantam kepala Laras dan brak. Suara itu menggema di ruangan, diiringi tubuh Laras yang tersungkur ke lantai. Darah mengalir dari kepalanya, membasahi lantai marmer putih itu. Di luar kamar, Mahardika baru saja akan keluar rumah menuju kantor ketika suara gaduh itu menarik perhatiannya. Dengan langkah tergesa, dia mendobrak pintu kamar Raymond. Brak! Raymond! Apa yang kamu lakukan? Mahardika berteriak marah, melangkah cepat ke arah Raymond dan langsung mengajarnya, dan bek-bek, pukulan bertubi-tubi mendarat di wajah dan tubuh Raymond yang tak sempat melawan. Berhenti Om, saya nggak sengaja. Namun Mahardika tak peduli. Setelah puas melampiaskan amarahnya, dia mengangkat tubuh Laras yang penuh darah dengan hati-hati. Laras, bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dari balkon di lantai atas, Clara menyaksikan semuanya. Matanya menyipit penuh kebencian saat melihat suaminya membopong tubuh Laras. Dasar babu rendahan. Makin ngelunjak dia, selalu jadi sumber masalah. Clara membuang muka, kembali masuk ke kamarnya dengan perasaan semakin geram. Bagi Clara, kedatangan Laras telah mengusik keharmonisan rumah tangganya. Kini dia merasa Laras bukan hanya pembantu, tetapi ancaman. Sementara itu di ruang tamu, Mahardika melangkah tergesa menuju ke mobilnya. Dia tidak peduli dengan darah yang membasahi bajunya atau pandangan bingungnya Hati dan Sumi, yang kebetulan tengah membersihkan ruang tamu. Fokusnya itu hanya satu, menyelamatkan nyawa Laras. Mahardika memacu mobilnya secepat mungkin menuju rumah sakit. Wajahnya tegang dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sesekali dia melirik tubuh Laras yang terbaring di kursi belakang. Bertahanlah Laras. Sesampainya di unit gawat darurat, Mahardika segera keluar dari mobil dan berteriak meminta bantuan. Dokter, cepat, ada yang terluka parah. Apa yang terjadi? Tanya dokter itu sambil memeriksa keadaan Laras dengan cepat. Dia jatuh dan kepalanya terbentur, ada pendarahan. Baik, kita bawa dia ke dalam. Perawat, siapkan ruang tindakan darurat. Mahardika mengikuti mereka masuk ke dalam rumah sakit. Dia hanya bisa berdiri di luar ruang tindakan, menyaksikan melalui kaca kecil di pintu ketika tim medis mulai bekerja. Di dalam ruangan, dokter dan perawat bekerja cepat. Tekanan darahnya 90/60, cukup rendah. Kita harus hentikan pendarahan dulu. Bersihkan luka di kepala dan siapkan jahitan. Perawat, pasang infus dengan cairan ringer laktat. Tingkatkan volumenya. Seorang perawat membersihkan luka di kepala Laras dengan cairan antiseptik, sementara dokter memeriksa bagian lain tubuhnya untuk memastikan tidak ada cedera tambahan. Luka di kepalanya dalam, sekitar 5 cm, tapi tidak ada tanda-tanda fraktur tengkorak. Kita harus segera menjahit ini sebelum darah yang keluar semakin banyak. Jarum jahit bergerak cepat di tangan dokter, sementara Laras yang setengah sadar mengerang pelan. Seseorang perawat menenangkan dengan memegang tangannya. Mbak, tenang ya. Ini untuk menghentikan lukanya. Setelah selesai menjahit, dokter mengoleskan salep antiseptik di sekitar luka dan menutupnya dengan perban steril. Bagaimana tekanan darahnya sekarang? Mulai stabil dok, 110/70. Bagus, siapkan CT scan kepala untuk memastikan tidak ada pendarahan di dalam otak. Di luar ruang tindakan, Mahardika duduk gelisah di bangku tunggu. Wajahnya kusut, penuh rasa bersalah. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruangan. Pak, kondisi pasien sudah stabil, tapi kami tetap perlu melakukan CT scan untuk memastikan tidak ada cedera dalam otaknya. Tolong lakukan apa yang perlu dilakukan, Dok. Saya akan bertanggung jawab atas semua biayanya. Baik, untuk sementara biarkan dia beristirahat. Kalau hasil CT scan menunjukkan semuanya baik-baik saja,
dia bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Mahardika mengucapkan terima kasih, lalu mendekati kaca pintu untuk melihat Laras yang terbaring dengan perban putih yang melingkar di kepalanya. Wajahnya pucat tapi nafasnya mulai terlihat stabil. Laras, aku minta maaf, bisik Mahardika, meski dia tahu Laras tidak bisa mendengarnya. Dalam hati dia bertekad untuk melindungi Laras dari ancaman apapun, termasuk dari keponakannya sendiri. Tapi dia tahu masalah ini tak akan selesai hanya dengan permintaan maaf. Sebuah badai besar menanti, terutama di rumah tempat Clara menunggu dengan dendam yang semakin membara. Setelah beberapa jam menjalani perawatan di ruang tindakan, Laras mulai sadar sepenuhnya. Cahaya putih dari lampu ruangan terasa menyilaukan matanya yang baru terbuka. Kepala terasa berat dan dia menyentuh perban yang melingkar di kepala dengan jari gemetar. Seorang perawat mendekatinya tersenyum lembut. Mbak Laras, bagaimana rasanya? Masih pusing? Sedikit, tapi saya masih bisa bangun. Jangan dulu ya, istirahat saja dulu ya. Dokter akan datang sebentar lagi untuk menjelaskan kondisi Mbak. Tak lama dokter yang menangani Laras masuk ke ruangan. Dia membawa tablet kecil berisi hasil pemeriksaan CT scan. Mahardika mengikutinya dari belakang. Wajahnya pun masih tegang. Bagaimana dok? Apakah dia baik-baik saja? Kondisi Mbak Laras stabil pak. Tidak ada tanda-tanda pendarahan dalam atau keretakan pada tengkorak. Luka di kepala cukup dalam, tapi kami sudah menjahitnya dengan baik. Mbak Laras hanya perlu istirahat dan menghindari aktivitas berat untuk beberapa hari ke depan. Kalau begitu, saya boleh pulang kan dok? Tanya Laras dengan lirih. Sebaiknya Mbak Laras tetap dirawat inap setidaknya 1 malam untuk observasi. Meski kondisinya stabil, kami perlu memastikan tidak ada komplikasi seperti pusing berat atau mual akibat benturan. Saya benar-benar gak bisa dok. Masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan di rumah. Saya sudah cukup merepotkan banyak orang. Laras, kamu jangan keras kepala. Ini untuk kesehatanmu. Aku akan bicara pada Clara. Semua pekerjaanmu biar orang lain yang handle. Tapi Tuan, saya nggak mau berlama-lama di sini. Saya merasa baik-baik saja. Dokter menyadari bahwa Laras bersikeras. Dia menghela nafas sebelum berbicara lagi. Baiklah, jika Mbak Laras menolak rawat inap, kami tidak bisa memaksakan. Tapi ada syaratnya. Mbak harus benar-benar mengikuti anjuran kami. Obat ini harus diminum tepat waktu. Dan kepala jangan sampai terhantam lagi ya. Dokter menyerahkan resep obat ke perawat, yang kemudian memberikan penjelasan kepada Mahardika. Laras hanya bisa mendengarkan dengan pasrah. Setelah semua prosedur selesai, Mahardika membantu Laras berjalan keluar dari rumah sakit. Meski Laras menolak, Mahardika tetap memegangi lengannya untuk memastikan dia tidak terjatuh. Di dalam mobil, suasana hening. Laras menatap keluar jendela dengan pikiran bercampur aduk. Dia merasa bersalah telah merepotkan Mahardika, tapi dia juga tidak bisa melupakan ketakutan yang dirasakan di kamar Raymond. Laras, mulai sekarang aku gak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Kalau ada masalah, langsung bilang ke aku. Sebaiknya kamu hindari Raymond. Biar Yati dan Sumi saja yang melayani Raymond. Laras mengangguk pelan, tapi hatinya masih diselimuti kegelisahan. Dia tahu kembali ke rumah berarti kembali ke tempat di mana Clara dan Raymond menantinya, masing-masing dengan kebencian dan niat yang tidak bisa dia pahami. Mobil Mahardika berhenti di halaman rumah yang megah. Lampu-lampu taman menerangi wajah tegang Laras. Dia ragu untuk turun, namun Mahardika sudah membukakan pintu mengulurkan tangannya. Sudah, jangan takut. Kamu hanya perlu istirahat. Namun begitu mereka masuk ke dalam rumah, suara lantang Clara langsung menyambut. Clara berdiri di ruang tamu dengan tatapan membara, tangannya berkacak pinggang. Mahardika, kamu benar-benar sudah gila. Membawa pembantu ini ke rumah sakit seolah dia orang penting. Clara, Laras terluka parah. Itu tugasku sebagai majikan untuk memastikan keselamatannya. Ini semua gara-gara keponakanmu itu yang kurang ajar. Kemana dia? Tugasmu sebagai majikan? Aku rasa kamu sudah lebih dari sekedar majikan baginya.
Apa kamu peduli pada istrimu sendiri yang selalu kamu abaikan? Clara, cukup. Aku gak ingin ribut lagi. Sudah capek. Aku juga sakit punggungku, bahkan luka akibat ulahmu. Kamu pikir aku buta? Sejak perempuan ini datang, kamu berubah. Kamu lebih sering membelanya daripada mendengarkanku. Kamu suka kan dengan dia? Ngaku, Mahardika. Laras menunduk, tubuhnya gemetar. Maafkan saya, Nyonya. Saya benar-benar gak diam. Clara. Ratna! Teriak Mahardika memanggil kepala pembantu. Ratna muncul tergesa-gesa dari dapur. Ada apa, Tuan? Panggil dokter pribadi Clara. Sekarang, cepat. Ratna mengangguk, berlari menuju telepon rumah untuk menghubungi dokter. Mahardika memindahkan tubuh Clara ke sofa, berusaha membangunkannya. Laras hanya berdiri di sudut ruangan, masih gemetar dan bingung harus berbuat apa. Tak lama kemudian dokter pribadi Clara, seorang pria parubaya bernama Dr. Hendra. Dia langsung memeriksa kondisi Clara dengan tenang dan teliti. Nadi ibu Clara stabil, tapi tekanan darahnya sedikit rendah. Mungkin karena kelelahan atau tekanan emosional. Saya akan memberikan suntikan vitamin untuk memperbaiki kondisinya. Clara akhirnya siuman beberapa menit kemudian. Dia membuka matanya perlahan, menatap sekeliling dengan pandangan lemah. Clara, kamu baik-baik saja? Tanya Mahardika, nada suaranya penuh kekhawatiran. Clara tidak menjawab. Sebaliknya, dia melirik Dr. Hendra yang membungkuk mendekat untuk berbicara pelan di telinganya. Ibu Clara, berdasarkan gejala yang ibu alami, ada kemungkinan besar ibu sedang hamil. Tapi untuk memastikannya, sebaiknya dilakukan tes lebih lanjut. Bisik Dr. Hendra. Clara membelalak. Tubuhnya kembali lemas. Hamil. Kata itu menggema di pikirannya, membawa gelombang emosi yang bercampur aduk, kaget, marah, dan takut. Dok, jangan sampai Mahardika tahu rahasia ini. Ini rahasia kita. Baik ibu, saya akan merahasiakannya. Apa yang dokter katakan, Clara? Apa ada yang serius? Tanya Mahardika. Gak ada apa-apa. Aku hanya terlalu lelah. Mahardika menghela nafas lega, lalu membantu Clara duduk lebih nyaman. Namun di dalam hati Clara, badai mulai berkecamuk. Jika benar dia hamil, bagaimana dia harus menghadapi situasi ini? Terutama ketika hubungannya dengan Mahardika sudah semakin renggang. Apalagi dia tidak pernah disentuh Mahardika akhir-akhir ini. Laras, kamu kenapa lagi? Tanya Ratna sambil menatap kepala Laras yang terbalut perban. Matanya pun menyisir luka-luka akibat penganiayaan yang dilakukan Clara tempo hari. Pun itu belum sembuh total. Kemalangan terus menimpa Laras tiada henti, seolah hidupnya penuh dengan musibah. Tadi aku mengantarkan kopi ke kamar Tuan Raymond, Bu. Dan dia malah mendekapku. Aku melawan tapi tubuhku dibanting tepat mengenai nakas. Lampu tidur jatuh mengenai kepalaku. Astaga Laras, sudah ku bilang teriak saja kalau merasa diancam. Untung ada Tuan. Dan kamu bisa cepat diselamatin. Mulai sekarang jangan kamu turuti mau dia. Katakan padaku kalau dia menyuruhmu. Baik Bu. Aku menyesal selalu merepotkan Tuan Mahardika. Bahkan punggungnya juga sakit terkena pecahan botol parfum. Tapi dia malah memilih membawaku ke rumah sakit. Tuan memang baik. Entah mengapa jodohnya seperti setan kayak gitu. Kasihan Tuan. Seharusnya hidupnya lebih beruntung daripada sekarang. Aku sudah dengar rumor itu tentang dia yang dipaksa menikahi nyonya saat itu. Padahal kamu tahu, Tuan kan ganteng. Umurnya juga lebih muda dari nyonya. Entahlah, kekayaan dan pangkat membuat seseorang lebih berkuasa. Laras hanya menggedikan bahunya. Dia tidak ingin banyak membicarakan aib keluarga majikannya. Kepalanya tiba-tiba berdenyut nyeri membuat dia memejamkan matanya. Kepalamu sakit? Sudahlah, kamu istirahat. Jangan bekerja dulu. Jika Sumi dan Yanti mengganggu, beritahu aku. Iya Bu, terima kasih ya. Ratna meninggalkan kamar Laras.
Dia yang hendak ke dapur terkejut oleh lengkingan suara Clara memanggil namanya. Ratna! Iya, Nyonya manggil saya. Iya, kamu dari mana? Kamu gak lihat aku sedang sakit? Lihat Nyonya. Kamu gak lihat Irwan? Apa dia sudah balik dari sekolah Raina? Kenapa sampai sekarang Raina belum juga pulang? Saya kurang tahu Nyonya. Tapi saat aku ke depan tadi, gak ada mobil milik Nyonya. Yang ada mobil milik Tuan saja. Clara menghentakkan kakinya dengan kesal. Dia mengambil ponselnya menghubungi seseorang dengan wajah geram dan merah padam. Tak cukup ia menghubungi nomor satunya, dia beralih ke nomor putrinya. Namun suara operatorlah yang menjawabnya. Sial. Kemana sih mereka? Ratna, bawa aku ke kamar. Ratna mengangguk, memapah tubuh Clara melewati tangga sampai ke kamarnya yang ada di lantai atas. Lalu Ratna membaringkan tubuh Clara ke ranjang mewahnya. Tutup pintunya dulu, Ratna. Ratna berbalik, menutup pintu sesuai perintah nyonyanya, lalu kembali menghampiri Clara di ranjang. Ratna, kamu tolong belikan aku tespek. Tespek Nyonya? Iya, shh. Pelankan suaramu. Aku gak ingin penghuni yang lain salah paham. Tolong rahasiakan ini. Katakan saja aku memerintahmu beli obat mual saat Tuan bertanya kepadamu nanti. Tapi Nyonya, untuk siapa alat ini? Kamu jangan banyak nanya, Ratna. Udah pergi saja. So tau banget sih kamu. Baik Nyonya, maaf kalau saya lancang. Sudah buruan cepat, pergi. Ratna berjalan cepat keluar dari kamar Nyonyanya dengan wajah yang jelas memendam banyak pertanyaan. Untuk apa Nyonyanya beli tespek? Apa jangan-jangan Nyonya hamil? Ya ampun. Ini jadi menarik sekali. Setidaknya Nyonya bakal tersingkir dari rumah ini, dan hidupku lebih tentram tanpa ada dia. Ratna bergumam sendiri sembari berjalan menuju gerbang. Wajahnya menahan senyuman yang penuh arti. Di ruang kerjanya yang berdekorasi minimalis, Mahardika duduk dengan ekspresi serius di depan laptopnya. Suara lembut ketukan keyboard yang memenuhi ruangan yang sepi menandakan fokusnya pada laporan yoga yang penuh dengan angka-angka dan analisis. Namun tiba-tiba jemarinya berhenti mengetik. Dia menarik nafas panjang lalu mengembuskannya dengan pelan. Pikirannya mendadak mengembara. Obat laras. Wah, ya ampun, masih ketinggalan di mobil. Harusnya dia minum segera obat itu. Tanpa berpikir panjang, Mahardika segera menutup laptopnya. Di garasi dia membuka pintu mobil dan mengambil tas kecil berisi obat yang diberikan dokter tadi. Begitu kembali ke dalam rumah, dia langsung mencari Ratna. Namun Sumi memberitahunya bahwa Ratna sedang keluar ke apotik. Biarlah Tuan, saya saja yang antar ke Laras. Gak perlu Sumi, aku yang akan antar sendiri. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Sumi hanya mengangguk. Sementara Mahardika segera melangkah menuju kamar Laras di bagian paling belakang rumah. Setibanya di depan pintu kamar Laras, Mahardika terhenti. Dia berniat mengetuk tetapi menyadari pintu kamar itu sedikit terbuka. Dalam keraguan, dia mengintip melalui celah kecil di pintu. Di dalam Laras tengah tertidur pulas di atas kasur sederhana yang diletakkan di lantai. Wajahnya pucat dengan memar di pelipis dan sudut bibirnya yang masih terlihat lebam. Dan kepalanya juga masih terbungkus perban. Mahardika terdiam sejenak. Dadanya terasa berat melihat kondisi gadis itu. Tanpa sadar, dia membuka pintu lebih lebar dan masuk perlahan, memastikan langkahnya tak menimbulkan suara. Di sisi kasur Mahardika berjongkok. Matanya terpaku pada wajah Laras. Wajah itu, meski penuh luka, memancarkan kepolosan yang mengusik hati Mahardika. Dalam sekejap dia teringat masa mudanya, hidup di bawah bayang-bayang kekayaan keluarganya, tapi penuh luka dan kesepian. Keras sekali hidupmu ya. Sama sepertiku. Masa muda habis hanya untuk bekerja. Bisiknya hampir tak terdengar. Tangan Mahardika terulur menyentuh perlahan bekas memar di wajah Laras.
Sentuhan itu lembut seolah takut menyakitinya lebih jauh. Dalam hati ada rasa bersalah yang menyelinap. Dia merasa gagal melindungi orang-orang di rumah ini. Namun sentuhan itu membuat Laras terjaga. Matanya membuka dan panik dia hampir berteriak. "Shh, ini aku, bukan Raymond. Jangan takut Laras." "Tuan Mahardika, kenapa Tuan di sini?" "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Obatmu juga tertinggal di mobil. Ini kuantar di sini." "Ya ampun, aku bisa ambil sendiri Tuan. Tuan gak perlu repot kesini." "Gak apa-apa Laras. Kamu gak ingat pesan dokter tadi? Kamu jangan banyak gerak. Istirahat saja sampai besok. Ngerti?" "Iya Tuan." Namun suasana mendadak berubah ketika langkah kaki terdengar dari luar kamar. Refleks Mahardika melangkah cepat menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Memandangnya dengan bingung. "Tuan, kenapa dikunci? Ada orang di luar. Aku gak ingin mereka salah paham. Tapi Tuan, Anda bisa katakan sama mereka kalau hanya mengantar obat." "Gak segampang itu. Aku hanya mengantisipasi saja. Apalagi Clara itu pencemburu berat. Aku gak ingin ia salah sangka." Namun dalam hatinya Mahardika sendiri bingung dengan apa yang sedang dia rasakan. Dekatnya Laras, udara kamar yang terasa sesak, dan bayangan Clara yang perlahan menghambur di pikirannya membuat dadanya semakin berdesir. Sementara Laras menunduk mencoba memahami situasi, Mahardika berdiri diam, memandangnya. Gadis itu dengan segala luka dan kesulitannya mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama hilang. Kehangatan, ketulusan, dan cinta. Namun sebelum dia bisa menyelami perasaannya lebih jauh, suara langkah di luar semakin mendekat. Mahardika hanya bisa berharap tak ada yang menyadari apa yang sedang terjadi di kamar sempit itu. Tok tok tok. Ketukan pintu membuyarkan suasana canggung di dalam kamar sempit itu. Laras menoleh panik, sementara Mahardika memberikan isyarat cepat dengan jari telunjuk di bibirnya, meminta Laras untuk diam. "Buka pintunya. Katakan kalau aku udah pergi." Laras menelan ludah, gugup, tapi dia mengangguk. Dengan langkah pelan dia menuju pintu dan membuka sedikit celah. "Laras, kamu gak apa-apa? Tadi Tuan Mahardika kesini kan? Sekarang Tuan kemana?" tanya Sumi seraya mencoba mengintip ke dalam kamar. Tuan Mahardika sudah pergi Mbak. Tadi cuma antar obat, terus langsung balik lagi ke ruang kerja." "Oh, ya sudah, kalau butuh apa-apa panggil saja ya." "Iya Mbak, makasih." Begitu pintu tertutup, Mahardika yang berdiri di baliknya menarik nafas lega. Dia menempelkan punggungnya ke pintu sejenak, mendengarkan langkah kaki Sumi yang semakin menjauh. Setelah yakin aman, dia menghembuskan nafas panjang dan menatap Laras. "Hebat juga kamu Laras, pintar berbohong." Laras hanya menunduk, tak berani menatap tuannya terlalu lama. Namun Mahardika kembali menutup pintu dan menguncinya. Kali ini dia berjalan santai ke tengah kamar, lalu duduk di lantai dengan posisi selonjoran. Tubuhnya yang tinggi hampir menyentuh langit-langit kamar yang rendah, membuat ruangan terasa semakin sempit. Tiba-tiba Mahardika mengulas senyum lebar, senyum yang jarang bahkan hampir tak pernah Laras lihat sebelumnya. "Kenapa Tuan senyum-senyum sendiri?" "Entahlah, seperti main petak umpet saja." "Lucu juga rasanya. Sudah lama aku gak merasakan ini." "Tuan senyum lebar gitu kayak bukan Tuan Mahardika yang biasa saya kenal. Ternyata Tuan kalau senyum ganteng juga," gumam Laras sambil tersenyum kecil. Mahardika terkekeh pelan, suara tawanya terdengar ringan, seperti seorang anak muda yang baru saja mendengar pujian untuk pertama kalinya. "Kamu ini ada-ada saja sih." Namun dalam hati Mahardika merasakan sesuatu yang berbeda. Kebersamaannya dengan Laras meski dalam situasi tak terduga membuatnya merasa lebih hidup. Ada sesuatu pada gadis itu yang mengingatkannya pada kebahagiaan sederhana yang sudah lama dia lupakan. Sementara itu Laras hanya diam, menyembunyikan senyumannya. Melihat Mahardika seperti ini dia merasa lega. Mungkin untuk pertama kalinya dia merasa bahwa tuannya bukan hanya seorang pria dingin yang penuh kewibawaan,
tetapi juga seseorang yang memiliki sisi manusiawi yang hangat. Mahardika masih duduk di lantai bersandar pada dinding kamar sempit itu. Laras yang duduk di sisi kasurnya tampak ragu-ragu. Namun suasana tenang di antara mereka membuat gadis itu akhirnya berani berbicara. "Tuan, apakah saya boleh cerita sesuatu?" "Oh, tentu saja boleh. Kamu mau cerita apa? Aku akan dengarkan." "Entah kenapa, saat Tuan ada di sini saya merasa aman. Kehangatan yang saya rasakan ini gak pernah saya temui dari laki-laki lain. Bahkan dari ayah tiri saya." "Ayah tirimu?" "Dulu waktu umur saya 5 tahun, ayah kandung saya meninggal. Saya gak tahu banyak soal apa yang terjadi, tapi saya ingat betul. Setelah itu saya dan ibu diusir dari rumah ayah. Kami gak punya apa-apa. Padahal rumah kami dulu besar, mungkin sebesar rumah ini. Tapi saya lupa alamatnya, karena waktu itu saya masih kecil." "Jadi setelah itu kamu dan ibumu kemana?" "Kami ke kampung, ke rumah bibi ibu. Waktu itu kami pikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup ternyata lebih keras dari yang saya bayangkan. Sampai akhirnya ibu dilamar oleh Kamal. Kamal nama ayah tiriku. Dan Kamal ayah tirimu itu ternyata bukan orang yang baik. Awalnya saya pikir dia akan membantu ibu. Tapi setelah menikah dia berubah. Ibu sering dipukul, dimarahi bahkan untuk hal-hal kecil. Saya kasihan sama ibu. Saya tahu ibu menikah dengan ayah hanya supaya saya bisa terus makan dan sekolah." Mahardika mengepalkan tangannya, tapi dia tetap diam, membiarkan Laras melanjutkan. "Waktu saya beranjak remaja, Kamal mulai meminta sesuatu dari saya. Dia bilang kalau saya nggak nurut ibu yang akan dihukum. Saya nggak mau itu terjadi. Jadi saya terpaksa memenuhi permintaan ayah lantaran terlilit utang dari juragan di kampung. Seorang rentenir itu mengancam bakal mengambilku kalau ayah tak segan melunasi utangnya." Mahardika menahan nafas. Dadanya terasa sesak mendengar pengakuan Laras. Ada amarah yang membuncah tapi dia menahannya, tak ingin memperkeruh suasana. "Saya ikut prihatin mendengar ceritamu, Laras. Tentu tak nyaman bersama seorang pria yang seperti itu. Aku merasakan hidupmu yang tertekan hingga kamu yang semudah ini harus kerja di rumah ini. Aku merasa bersalah juga akibat Clara dan Raymond. Kamu juga makin sengsara." "Bukan salah Tuan. Ini semua sudah terjadi dan saya sudah berusaha melupakan sikap ayah saya saat ini. Waktu saya sudah di sini. Tapi tetap saja, kenangan itu sulit hilang. Saya hanya ingin ibu bahagia, Tuan. Tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan lagi." Mahardika menatap Laras. Hatinya bergejolak antara marah dan iba. Dia ingin melindungi gadis itu, membawanya jauh dari bayang-bayang penderitaan. "Dengar ya, mulai sekarang kamu gak perlu menghadapi semua ini sendirian. Kamu bisa berkeluh kesah padaku atau pada Ratna. Ada juga Sumi dan Yati kan? Jangan pendam sendiri masalahmu." Laras memandang Mahardika dengan mata yang basah. Tapi ada secercah harapan di sana. Untuk pertama kalinya dia merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa meminta balasan apapun. "Terima kasih Tuan Mahardika karena sudah mendengarkan ceritaku.
Anggap saja aku itu temanmu. Ya, teman yang lebih tua mungkin. Aku juga berusaha dekat dengan Raina, namun rasanya sulit. Sikapnya berubah keras. Andai Raina seperti kamu. Tanpa berpikir panjang, Mahardika mengulurkan tangannya. Jari-jarinya yang besar dan kokoh menyentuh pipi Laras yang basah oleh air mata. Sentuhannya lembut nyaris seperti sentuhan seorang ayah yang mencoba menghapus duka anaknya. Dia menatap gadis itu dalam-dalam, matanya penuh empati. Kamu sudah cukup kuat, Laras. Kamu gak perlu menangis lagi. Namun sentuhan itu justru membuat Laras tersentak. Kesadarannya seolah kembali dalam sekejap. Dia menatap Mahardika dengan mata lebar, lalu perlahan mundur menjauhkan dirinya dari pria itu. Tuan, maaf, saya gak pantas. Apa maksudmu? Saya hanya pembantu Tuan, saya gak boleh lupa posisi saya. Bapak itu tuan saya, suami dari Nyonya Clara. Saya gak boleh seperti ini. Gak boleh dekat seperti ini. Mahardika terdiam. Kata-kata Laras menamparnya, menyadarkannya akan kenyataan yang baru saja dia abaikan. Dia menarik tangannya perlahan lalu bersandar kembali ke dinding. Laras. Mahardika mencoba bicara, tapi suaranya berhenti di tenggorokan. Tuan, saya gak mau Tuan merasa kasihan sama saya. Saya sudah cukup menerima kebaikan dari Tuan dan keluarga ini. Saya akan berusaha melupakan masa lalu saya sendiri. Ucapnya mencoba terdengar tegar meski suaranya tetap bergetar. Kalau itu yang kamu mau. Tapi aku akan tetap memastikan kamu aman di sini. Dan ingat, kamu gak perlu memikul semuanya sendirian lagi. Laras tak menjawab. Dia hanya mengangguk kecil lalu melangkah menjauh, kembali duduk di sisi kasurnya. Mahardika yang masih duduk di lantai menatap gadis itu dalam diam. Dalam keheningan itu dia menyadari sesuatu yang mengganggu hatinya. Perasaan yang tumbuh saat dia melihat Laras menangis. Rasa ingin melindungi yang berada dari tanggung jawabnya sebagai tuan rumah. Perasaan itu sesuatu yang tak pernah dia rasakan sebelumnya, bahkan kepada Clara, istrinya sendiri. Tuan Mahardika, kita harus segera mencari cara agar Anda keluar dari sini tanpa ada yang melihat. Aku hanya ingin mengembalikan obatmu yang tertinggal. Gak akan nyangka terjebak di sini seperti ini. Tapi Tuan, kalau Nyonya Clara sampai tahu, tenang, kamu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, biar aku keluar sendiri. Sebenarnya kita juga gak perlu khawatir. Kita gak berbuat aneh-aneh. Namun Clara emosinya gak stabil dan gampang salah sangka. Aku takut kamulah yang menjadi pelampiasannya nanti. Baik Tuan, lain kali Anda gak perlu kesini. Aku sudah banyak merepotkan Tuan Mahardika. Mahardika hanya mengangguk. Lorong sepertinya kosong. Ini saat yang tepat. Tapi Tuan, Anda harus berhati-hati, rumah ini penuh dengan orang-orang yang suka mencari tahu urusan orang lain. Mahardika kembali mengangguk dengan gerakan sigap. Dia membuka pintu lebih lebar. Langkah kakinya ringan seperti bayangan. Namun sebelum dia sempat melangkah lebih jauh, suara gesekan kayu dari arah gudang membuatnya berhenti sejenak. Jantungnya berdegup berdetak lebih cepat. Apa itu? Entahlah. Jawab Mahardika tanpa menoleh. Dia memutuskan untuk tetap melangkah, meskipun perasaannya tidak nyaman. Dengan gerakan cepat dia melewati lorong yang sepi, melewati pintu-pintu kamar lain hingga akhirnya dia berhasil mencapai ruang tengah. Namun dari kegelapan di sekitar gudang, sepasang mata mengawasi setiap langkah Mahardika. Sosok itu tersenyum samar. Bibirnya menyunggingkan ekspresi penuh kemenangan. Dalam hatinya dia tahu rahasia yang baru saja dia temukan bisa menjadi senjata berbahaya.
Laras menutup pintu kamarnya perlahan setelah memastikan Mahardika sudah jauh dari lorong. Semoga gak ada yang tahu, gumamnya pelan, tangannya mencengkeram bajunya. Di sisi rumah yang lain, Mahardika berjalan cepat ke ruang kerjanya, berusaha menenangkan diri, namun perasaan gelisah tetap membayang. Takut jika penghuni rumah yang lain salah paham padanya dan juga Laras. Ratna berjalan cepat memasuki pekarangan rumah besar itu, membawa kantong kecil dari apotek yang isinya hanya satu benda, test bag. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apa-apa, tapi tangannya sedikit gemetar ketika dia menarik keluar alat kecil itu dari kantong, memotretnya dengan kamera ponselnya. Setelah memastikan fotonya tersimpan, dia segera memasukkan kembali alat itu dan berjalan menuju kamar Nyonya Clara di lantai atas. Sesampainya di depan pintu, Ratna mengetuk pelan. "Nyonya, saya sudah membelinya. Masuk." Ratna membuka pintu dan melangkah masuk, menyerahkan kantong kecil itu dengan kedua tangan. Namun sebelum dia sempat berkata apa-apa, Clara meraihnya dengan kasar dan memeriksakan isinya. Mata tajam Clara melirik sekilas ke arah Ratna. "Kau ini lama sekali sih. Apa apotek di ujung dunia?" "Maaf Nyonya, antrian di apotek cukup panjang. Keluar dari sini." Ratna segera memundurkan langkah, menutup pintu dengan hati-hati sebelum meninggalkan kamar Clara. Namun di luar kamar dia sempat menoleh dan tersenyum tipis. Gambar yang dia foto tadi akan dia simpan baik-baik, siapa tahu akan berguna di kemudian hari. Di dalam kamar, Clara melempar kantong plastik itu ke ranjang. "Irwan, kenapa sopir bodoh itu gak bisa dihubungi sejak tadi sih? Dasar gak becus. Kamu bermain-main denganku. Aku gak akan membiarkanmu hidupmu tenang. Awas kau Irwan, sampai melakukan sesuatu dengan Raina, akan kuhancurkan hidupmu." Bentaknya lagi melempar ponselnya ke atas ranjang dengan kasar. Tak hanya itu, Clara mencoba menelpon Raina, namun kembali ponsel Raina juga tidak aktif. Itu membuatnya semakin dongkol. Puncak kemarahannya terjadi ketika dia dengan sisa kesabaran yang minim menelpon pihak sekolah Raina untuk mencari tahu keberadaannya. Namun jawaban dari staf administrasi justru membuat darahnya semakin naik. "Maaf Bu, Raina hari ini gak hadir ke sekolah." "Apa? Gak masuk?" "Betul Bu, kami tidak menerima informasi izin sakit atau keperluan lain." Clara menutup telepon. Apa-apaan sih ini? Semua orang di rumah ini seperti bekerja sama membuatku gila. Ia bangkit dengan langkah kasar, berjalan mondar-mandir diri di dalam kamar. Pikirannya bercampur aduk, dari rasa curiga terhadap Mahardika hingga kekhawatiran pada Raina. Bahkan yang paling membuatnya pusing adalah Irwan, sopir kesayangannya itu, juga tidak ada kabar. Namun jauh di sudut rumah, Ratna duduk di kursi kecil dekat dapur, menatap layar ponselnya yang menampilkan foto alat test bag. Wajahnya tenang, tapi senyum tipis yang tersungging di bibirnya menyeratkan bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Akan ada badai besar di rumah ini, gumamnya dengan pelan. Ratna masih mengamati foto test bag yang baru saja dia ambil. Tangan kirinya memutar-mutar sendok di atas meja kayu, sementara pikirannya malah yang jauh. Namun ketenangan itu terusik oleh suara langkah kaki mendekat. Bu Ratna lagi apa sih? Kok serius banget? Bukan urusan kalian? Jangan pelit-pelit gitulah Bu. Siapa tahu ada gosip baru. Apalagi dari tadi kan Bu Ratna sibuk bolak-balik buat Nyonya Clara. Diam kalian berdua. Namun Yati yang sering kali ceroboh tak bisa menahan diri. Bu Ratna, itu tadi kan alat. Sumi, Yati, kalau kalian berdua masih mau kerja di rumah ini, jaga mulut kalian baik-baik. Dan satu lagi, aku tahu apa yang kalian lakukan pada Laras. Kalian sengaja memojokkannya kan, supaya Nyonya Clara menghukum dia, bukan? Jangan pikir aku gak tahu akal licik kalian ya. Kami gak bermaksud begitu Bu. Iya Bu Ratna, kami cuma bercanda sama Laras. Bercanda? Cukup. Kalau aku mendengar satu lagi kalian berusaha menjatuhkan Laras, aku sendiri yang akan melaporkan kalian pada Tuan Mahardika.
Dan kau tahu, Tuan Mardika gak menyukai kecurangan dan ketidakjujuran. Dia gak akan ragu memecat kalian berdua. Paham? Maafkan kami Bu Ratna, kami janji gak akan mengulanginya lagi. Iya Bu, kami gak akan macam-macam lagi. Bagus. Kalau kalian paham, sekarang pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran. Banyak belut sampah di rumah ini. Gumamnya pelan, lebih tepat kepada dirinya sendiri. Tapi aku tahu siapa yang akan menang di akhir. Dengan senyum sama, Ratna memasukkan ponsel ke sakunya lagi dan mulai membersihkan dapur, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa setiap langkah harus dihitung dengan cermat, terutama di rumah yang penuh dengan rahasia ini. Di sebuah villa yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, Raina melangkah keluar dari kamar mandi dengan tubuh hanya berbalut handuk putih yang melilit tubuhnya. Rambutnya yang masih basah meneteskan air, membuat jejak kecil di lantai kayu. Dia menatap ke arah ranjang besar di tengah kamar, tempat Irwan masih tertidur dengan posisi setengah tengkurap. Senyum jahil tersungking di bibir Raina. Dia berjalan pelan menuju ranjang, membungkuk dan menepuk pundak Irwan dengan ujung jarinya. Bangun Irwan, aku lapar, katanya dengan nada manja, matanya berbinar penuh godaan. Irwan menggeliat. Lapar? Baru saja selesai dari tadi kau sudah kelaparan lagi. Dia tersenyum lemah sambil menarik nafas panjang. Berhenti bercanda. Aku mau pesan makanan, tapi ponselku habis baterai dan aku gak membawa powerbank. Ya sudah, nyalakan saja ponselmu. Pesan makanan lewat itu. Malas lah. Ayolah Irwan, kamu keluar ya cari makanan. Aku masih lemas Raina. Ini juga karena kemauanmu. Kamu seperti berpengalaman. Dan ini bukan pertama kalinya. Kamu sering melakukannya. Itu bukan urusanmu Irwan. Kamu menikmatinya kan? Ini bukan paksaan. Jadi kamu ini kemauan kita. Mau sama mau. Jadi gak ada tuntutan apapun. Aku gak mau nanti bermasalah di kemudian hari. Tenanglah. Tapi kali ini aku lapar. Begitu ponsel aktif, layar langsung dipenuhi dengan notifikasi. Beberapa pesan WhatsApp dan balasan panggilan tak terjawab dari Clara muncul di layar. Wajah Raina langsung tegang. Astaga, Mama? Ada apa? Mama sudah menelponku berkali-kali. Kalau dia tahu aku di sini bersamamu, habis aku. Tenang saja, kita jauh dari rumah. Lagi pula siapa yang akan tahu kalau kita ada di sini? Kamu yang mulai, kenapa sekarang takut? Tapi Mama itu seperti punya radar. Kalau dia mulai curiga, dia nggak akan berhenti sampai menemukan jawabannya. Dengar, kita hanya perlu menjaga ini tetap rahasia, jangan panik. Pesan makanan, makanlah. Lalu kita nikmati malam ini tanpa perlu memikirkan rumah itu. Baiklah. Tapi jauh di dalam hati Raina, rasa takut mulai merayap. Dia tahu apa yang dia lakukan hari ini adalah dosa besar. Bukan hanya terhadap norma agama, tetapi juga terhadap keluarganya sendiri. Namun rasa takut itu cepat ditepis oleh hasratnya yang lebih besar. Dia menatap Irwan dengan mata penuh rasa percaya, lalu berjalan kembali ke ponselnya. Dengan tangan gemetar dia menyalakan ponselnya lagi. Kali ini hanya untuk memesan makanan, berharap Clara tidak akan mencoba menelponnya lagi malam ini. Di sisi lain, Clara masih duduk di tepi ranjang dengan wajah kusut. Ponselnya tergeletak tak berdaya di atas spray. Panggilannya terakhirnya kepada Raina baru saja ditolak. Kekesalan memuncak dalam dadanya, seperti bara api yang perlahan menyala, membakar kesabarannya hingga habis. Matanya yang tajam beralih ke meja di sudut kamar. Tempat plastik kecil dari apotek masih tergeletak, menyimpan sebuah benda yang sejak tadi enggan dia sentuh. Tespek itu terasa seperti benda asing, seolah dia memegang masa depan yang tak ia harapkan. Gak mungkin. Aku hampir 40 tahun, ini pasti kesalahan. Namun kata-kata dokter pribadinya kembali terngiang, mengusik pikirannya yang sudah penuh sesak.
Clara mendecak berat. Seakan udara di kamar itu terlalu menyesakan. Dengan langkah berat dan hati penuh keraguan, dia mengambil plastik itu, membuka bungkusnya dan langsung memegang alat tes dengan tangan gemetar. Langkahnya menuju kamar mandi terasa seperti perjalanan ke jurang ketidakpastian. Setiap langkah adalah pertarungan antara harapan dan ketakutan. Tenang Clara, ini hanya tes saja, gak ada akan apa-apa. Jangan khawatir berlebihan. Dengan hati-hati dia mengambil wadah kecil, menampung air seni dengan canggung. Detik-detik berlalu seperti menit, dan menit terasa seperti selamanya. Clara duduk di atas tutup kloset, alat tes itu tergeletak di atas wastafel, menunggu hasilnya. Kepalanya tertunduk, telapak tangannya meremas kain di pahanya. Nafasnya berat. Aku gak mungkin hamil. Ini pasti hanya efek samping obat atau hormon. Namun ketika dia memberanikan diri untuk melirik alat itu, pandangannya langsung membeku. 2 garis merah yang jelas terlihat menghiasi permukaan alat tes. Matanya membelalak, dunia seakan berhenti berputar. Tes pack itu jatuh dari tangannya tergeletak di lantai seperti bukti yang tak terbantahkan. Ini gak mungkin. Ini gak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin. Clara terduduk di lantai. Tubuhnya lemas seperti diterjang badai yang menghancurkan semua pertahanannya. Hidup yang selama ini dia kendalikan dengan sempurna tiba-tiba terasa seperti pasir yang mengalir di antara jari-jarinya. Di antara isakannya, pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan tak terjawab. Siapa yang akan percaya? Apa yang akan terjadi? Bagaimana dia menghadapi itu? Di luar kamar mandi dunia tetap berjalan. Namun bagi Clara, waktu seolah berhenti di detik itu, di mana 2 garis merah mengubah segalanya. Mahardika akan curiga. Dia bahkan tak pernah menyentuhku, setelah sekian lama dia akan marah. Ya Tuhan, tolong aku. Di sisi lain, Mahardika merebahkan tubuhnya di sofa ruang kerja. Di atas meja secangkir kopi yang sudah dingin dibiarkan begitu saja. Matanya menatap layar ponsel yang baru saja bergetar. Nama Yoga muncul di sana. Dia menekan tombol hijau dengan malas. Ya Yok, malam-malam nelpon. Gak ada kerjaan ya? Kerjaan ada sih, tapi aku lebih penasaran sama urusan kamu. Gimana? Ada kabar dari detektif itu soal Clara dan Reina? Ya, sampai saat ini belum ada kabar yang berarti. Tapi aku tetap nunggu. Kalau ada apa-apa, pasti aku akan kasih tahu kamu. Baiklah kalau begitu. BTW, kenapa suaramu kayak orang banyak pikiran? Ada apa lagi? Tanya Yoga, nada suaranya berubah serius. Bentar. Yok, aku mau cerita. Tapi kamu jangan ketawa dulu ya. Ini sepertinya menarik sih. Aku janji deh gak akan tertawa selama 5 detik pertama. Aku serius Yogi. Jadi gini, kamu ingat kan pembantu baru di rumahku, Laras? Oh ya, yang kamu bilang sering dihukum Clara itu? Iya. Dia belakangan ini, aku ngerasa gimana ya? Aku kok jadi sering mikirin dia. Maksudku, dia cuma pembantu, tapi aku kok khawatir sama dia. Kalau dia sedih, aku ikut sedih. Kalau dia senyum, aku juga seneng banget. Ini sih gampang bro. Kamu itu lagi jatuh cinta. Jangan asal ngomong kamu. Aku gak mungkin jatuh cinta sama Laras. Dia cuma pembantu Yok. Lagian aku udah punya istri. Usia Laras jauh di bawahku, dan dia itu sepantaran sama Reina. Ya mana mungkin aku jatuh cinta sama gadis yang masih ingusan sih. Ya istri kamu yang sering bikin kamu pusing itu. Ya dengar Dik, kamu bisa saja bilang dia cuma pembantu, tapi hati kamu gak peduli sama status sosial. Kamu bilang tadi khawatir sama dia, senang lihat dia senyum. Itu tandanya kamu sudah ngerasain sesuatu yang lebih dari sekedar perhatian biasa. Ya wajar saja kalau kamu jatuh cinta.
Kamu emang gak pernah merasakan saat bersama Clara, iya kan? Tapi aku gak mau ini terjadi, Yok. Gimana pun juga ini salah. Aku gak mau jadi orang yang gak bisa jaga komitmen. Tunggu dulu. Siapa bilang kamu salah? Jatuh cinta itu gak pernah salah, Dik. Yang salah itu kalau kamu mempermainkan perasaan orang lain. Kamu sendiri bilang Laras sering diperlakukan gak adil sama Clara. Bisa jadi dia butuh seseorang yang peduli sama dia. Aku gak tahu lah, Yok. Ini semua terasa rumit. Ya, hidupmu memang rumit, bro. Tapi ingat ini, kamu gak perlu buru-buru bikin keputusan. Nikmati aja perasaan itu dulu. Kalau memang Laras yang terbaik buat kamu, nanti waktu yang akan nunjukin kok. Lagian betah amat kamu sama Clara sih. Ogah aku punya bini kayak dia. Bisa mati muda hidup sama wanita macam dia. Ya. Kamu selalu tahu bagaimana caranya bikin aku merasa lebih baik, Yok. Ya iyalah. Tugas sahabat itu kan bikin kamu nyaman. Ngomong-ngomong, kalau nanti kamu nikah sama Laras, jangan lupa undang aku lah ya. Gak apa-apa kok punya bini 2. Lagian sah saja kan. Dasar, gak ada serius-seriusnya lu. Aminin saja, siapa tahu jadi kenyataan. Kasian kalau seumur hidup kamu jadi suami ngenes. Masa gak pengen punya keluarga bahagia juga meski dengan istri kedua? Sudahlah, kamu tambah ngaco, Yok. Telepon itu berakhir dengan gelak tawa keduanya. Tetapi di hati Mardika percakapan itu meninggalkan banyak pemikiran. Laras, apakah benar dia mulai jatuh cinta? Ataukah ini hanya rasa simpati yang kebetulan terlalu mendalam? Di sisi Clara, dia menatap alat tes kehamilan yang tergeletak di atas wastafel. 2 garis merah mencolok seolah mengejeknya. Tangannya gemetar, kakinya lemas hingga tubuhnya terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Kepalanya penuh dengan suara-suara ketakutan, kecemasan dan rasa bersalah yang berteriak bersamaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mahardika jelas akan meragukan bayi itu. Mereka sudah lama tidak tidur bersama. Clara memejamkan mata, mencoba menenangkan nafasnya yang tersenggal. Tapi usahanya sia-sia. Tak mampu berpikir jernih, Clara bangkit dengan langkah gontai. Setelah mengenakan mantel tebal, dia keluar dari rumah tanpa pamit. Udara malam menusuk kulitnya, tapi dia tidak peduli. Hanya satu tujuan yang terlintas di benaknya, rumah dokter pribadinya. Clara, ini keputusan yang salah. Saya nggak bisa memberikan obat semacam itu. Selain melanggar hukum, ini bertentangan dengan sumpah profesi saya. Indra, saya mohon, saya nggak bisa membiarkan bayi ini lahir. Suami saya, dia pasti akan meragukan ini anaknya. Tolong bantu saya. Clara, saya mengerti situasi kamu, tapi ini bukan solusi. Kamu harus menghadapi ini dengan kepala dingin. Bayi ini nggak bersalah. Indra, tolong kali ini aja. Aku akan memberikan berapapun nominal yang kamu minta. Aku tetap nggak bisa. Profesiku taruhannya, bahkan jika aku ketahuan, aku bisa masuk penjara, Clara. Indra, please, jaga kandunganmu baik-baik, Clara. Hanya ini yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Aku gak habis pikir, kenapa Mahardika tak akan menerima bayimu? Bukankah ini yang kalian tunggu selama ini? Kalian berdua belum diberi momongan kan? Aku gak tahu. Ya, aku gak tahu masalahmu dengan Mahardika. Hanya pesanku, jaga kandunganmu saja, Clara. Akan kuberi vitamin dan juga penguat kandungan. Usiamu tak lagi muda. Takut sesuatu terjadi pada kehamilanmu. Clara menggigit bibirnya, menahan amarah sekaligus keputusasaan. Tak ada gunanya memohon lebih jauh. Dengan langkah berat dia meninggalkan rumah dokter itu. Pikirannya pun masih kalut. Ketika taksi yang ditumpanginya berhenti di depan gerbang rumah, Clara melihat sosok putrinya Raina turun dari mobil bersama Irwan, sopir pribadi mereka. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Raina, kemana saja kamu seharian ini? Apa kamu tahu jam berapa sekarang ini?
Raina terdiam menundukkan kepala tanpa berani menjawab. Irwan mencoba memberi penjelasan. Maaf Nyonya Clara tadi. Kamu diam. Ini semua salah kamu. Kenapa kamu biarkan dia bolos sekolah? Kamu sopir, tugas kamu mengawasi dia. Kalau dia rusak, itu semua tanggung jawab kamu. Irwan hanya bisa menunduk. Clara mendekati Raina dan menarik tangannya dengan kasar. Masuk ke dalam sekarang. Kamu pikir hidup ini main-main ya? Bolos sekolah, pulang malam. Apa kamu mau jadi anak yang tak berguna? Ma, dengarkan aku. Mama gak akan dengar. Kamu sudah kelewatan Raina. Kemarin kamu membolos seminggu, dan ini kamu ulangi lagi. Aku stres, Ma. Di rumah gak ada tentramnya, Mama sibuk sendiri, Ma. Aku tertekan. Itu semua salah Mama. Kamu mau melawan Mama. Adik kamu gak ada di rahimku lebih awal. Mama juga akan bakal hidup seperti ini. Mama gak mau kamu seperti Mama, Raina. Kamu paham gak sih? Mahardika keluar dari ruang kerjanya dengan raut wajah bingung. Ada apa ini? Clara, kenapa kamu berteriak-teriak malam-malam? Ini bukan urusan kamu, Mahardika. Kamu diam saja. Clara, kamu sudah keterlaluan. Mahardika berdiri di antara Clara dan Raina mencoba melindungi putrinya. Clara melotot, wajahnya merah padam. Dia harus diberi pelajaran, kalau enggak dia akan terus bertingkah seperti ini. Pelajaran apa? Dengan cara kamu menyiksanya. Kalau ada masalah kita bicara baik-baik, bukan dengan kekerasan. Mahardika, kamu gak punya hak mencampuri cara aku untuk mendidik anakku. Ini anakku, bukan anak kamu. Kata-kata itu menghantam Mahardika seperti petir. Dia terdiam sejenak, tapi tatapannya tetap tegas. Raina mungkin bukan darah dagingku, tapi aku suami kamu. Aku juga bertanggung jawab atas dia, dan aku gak akan diam melihat kamu memperlakukannya seperti ini. Raina memeluk Mahardika dari belakang. Tangisannya semakin keras. Laras yang berdiri gemetar di sudut ruangan menatap adegan itu dengan rasa iba. Raymond mengintip dari tangga atas. Wajahnya pun penuh ketakutan. Sementara Sumi, Yati, dan Ratna juga mengintip di sebalik tembok pembatas ruangan. Clara mengepalkan tangan, tetapi ia tidak lagi melanjutkan amarahnya. Sudah. Kamu aman sekarang. Ayah ada di sini. Gak ada yang akan menyakiti kamu lagi. Di sudut ruangan, Laras menyeka air matanya dengan cepat. Di tengah hiruk-pikuk malam itu, dia merasa ada sesuatu yang aneh di hati Mahardika. Sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpaling dari pria itu. Clara berjalan tergesa-gesa keluar dari rumah, masih mengenakan mantel panjangnya. Malam semakin larut, udara dingin menusuk, tapi amarah yang mendidih dalam dirinya mengalahkan segalanya. Dia menemukan Irwan, sopir pribadinya, sedang berdiri di dekat mobil. Tampaknya masih terguncang oleh kemarahan Clara sebelumnya. Irwan? Ada apa, Nyonya Clara? Plak! Ini semua salah kamu. Plak! Kamu pikir kamu siapa? Ha? Berani mempermalukan aku di depan anakku. Kalau bukan karena kamu, aku gak akan berada di situasi ini. Nyonya Clara, hentikan. Saya gak tahu apa yang Anda bicarakan. Kamu bohong. Semua ini karena kamu. Kamu yang membuat semuanya berantakan. Apa maksud Anda? Irwan mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang, meskipun wajahnya memerah karena tamparan itu. Clara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dia menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak emosi yang meluap. Masuk mobil sekarang. Perintahnya seraya menarik tangan Irwan dengan kasar. Irwan hanya bisa menurut, meskipun pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Mereka masuk ke dalam mobil. Clara langsung menutup pintu dengan keras. Clara duduk di kursi belakang, sementara Irwan tetap di kursi pengemudi. Dia menatap ke depan, tak berani menoleh. Tapi suara Clara yang dingin memecah kebisuan. Aku hamil, Irwan. Apa? Maksud Anda? Aku bilang aku hamil. Dan kemungkinan besar anak ini anak kamu. Nyonya Clara, ini gak mungkin. Kita hanya melakukannya beberapa kali, ya aku tahu. Tapi itu sudah cukup untuk membuat ini terjadi. Dan sekarang aku yang harus menanggung semuanya. Nyonya Clara, saya gak tahu harus bilang apa, tapi ini, diam. Aku gak butuh simpati kamu, Irwan.
Aku cuma ingin kamu tahu apa yang terjadi, dan aku ingin kamu tetap tutup mulut soal ini. Kalau sampai Mahardika tahu, semuanya akan berakhir untukku dan juga kamu. Irwan menunduk. Rasa bersalah mulai menghantui dirinya. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Clara membuka matanya perlahan menatap Irwan dengan tajam. Ingat Irwan, gak ada yang boleh tahu. Gak Mahardika, gak Raina, gak siapapun. Irwan mengangguk pelan, tapi hatinya tetap dipenuhi kecemasan. Malam itu mobil mereka tidak bergerak, hanya menjadi saksi bisu atas rahasia gelap yang baru saja terungkap. Malam itu angin berdesir pelan menyelinap di antara tirai-tirai mewah rumah besar yang berdiri megah di atas bukit. Di balik gemerlap lampu kristal yang menggantung di ruang tamu, Laras melangkah gontai menuju kamarnya. Dadanya berdebar bahkan karena lelah setelah seharian bekerja, tetapi karena bayangan peristiwa barusan yang seolah tetap terpatri dalam benaknya. Pertengkaran hebat antara Tuan Mahardika dan Nyonya Clara masih bergema di telinganya. Suara jerit amarah yang melengking seolah meruntuhkan dinding rumah itu. Laras tak berani menatap lama. Dia hanya menunduk dan melangkah perlahan menuju kamarnya, berharap malam segera usai. Saat dia mendorong pintu kayu yang berderet pelan, Laras menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengusir bayangan buruk yang mengganggunya. Namun belum sempat dia menutup pintu, Raymond, keponakan Nyonya Clara, menerobos masuk dengan langkah tergesa. Wajah liciknya, mata berkilat tajam seperti hewan buas yang mengintai mangsanya. Laras, aku tahu sesuatu rahasiamu yang kamu simpan rapat-rapat. Apa maksud Tuan Raymond? Aku melihat Om Mahardika masuk ke kamarmu tadi sore kan? Jangan coba-coba menyangkal. Aku tahu apa yang dia lakukan di sini. Tuan Mahardika hanya mengantar obat itu saja. Gak ada hal yang terlarang yang kami lakukan, tentu saja. Tapi apakah Tante Clara akan percaya jika aku memberitahunya? Kau tahu sendiri betapa cemburuannya dia, bukan? Jangan Tuan, tolong jangan buat masalah besar dari hal ini. Masalah besar? Justru kamu yang akan menghadapi masalah besar jika Tante tahu. Hukuman kemarin masih belum cukup ya? Kali ini dia mungkin akan menghancurkanmu. Aku mohon Tuan, aku gak bersalah. Aku gak pernah mengganggumu Tuan. Kenapa Anda terus berusaha menyakitiku? Tentu saja aku bisa menyelamatkan dirimu Laras, dan aku tak akan mengganggumu lagi. Tapi itu jika kamu menurut kepadaku. Mata Laras membelalak. Enggak Tuan, jangan lakukan ini. Kamu gak punya pilihan. Kalau enggak, aku akan menyeretmu ke neraka Tante Clara. Dan kamu tahu sendiri kan gimana Tante saat dia marah. Enggak, aku gak akan menyerah pada ancamanmu. Namun Raymond tidak peduli. Dia justru semakin memaksa, menekan tubuh Laras ke dinding tepat saat Laras hendak menjerit. Langkah berat terdengar mendekat dari luar dan brak. Pintu kamar terbuka lebar dengan dentuman keras, membuat Raymond dan Laras sama-sama terkejut. Di ambang pintu berdiri Nyonya Clara, wajahnya merah padam. Matanya menyala seperti bara api. Apa yang kalian lakukan di sini? Tante Clara, aku memergoki Laras. Om Mahardika, dia masuk ke kamar ini tadi. Aku yakin mereka pasti berselingkuh darimu. Enggak Nyonya, bukan begitu. Tuan Mahardika hanya diam. Berani sekali kau merayu suamiku. Sudah kuperingatkan dan kuhukum kamu. Honda jalan, tapi kamu tetap bebal. Serunya sambil melangkah cepat ke arah Laras. Tolong Nyonya, saya gak bersalah, sumpah Nyonya. Saya gak melakukan itu. Laras menangis, tubuhnya gemetar hebat. Namun Clara sudah terbutakan oleh amarah. Dia menyeret tubuh lemah Laras keluar kamar menuju gudang yang terletak di belakang rumah. Gudang itu gelap dan berbau apek, seperti penjara yang dirancang untuk mendera jiwa. Dengan kasar Clara mengikat tangan Laras pada tiang kayu. Wajahnya tanpa belas kasih seperti seorang algojo yang haus darah. Kamu akan belajar untuk gak berani menyentuh apa yang bukan milikmu, dasar babu gatal. Ujar Clara dingin sebelum cambuk di tangan mengayun di udara dan ceplak. Suara cambuk yang melesat di udara terdengar seperti jeritan malam, membelah keheningan. Laras hanya bisa menahan tangis. Ampun Nyonya,
Lepaskan saya. Kamu bilang ampun? Dar. Kembali ujung cambuk mengayun tepat mengenai kaki Laras hingga gadis itu mendesis kesakitan. Raymond berdiri di ambang pintu gudang, menyaksikan pemandangan itu dengan senyum kecil di wajahnya. Dia tidak peduli pada penderitaan Laras, bahkan merasa puas karena dirinya berhasil menyelamatkan diri dari kemarahan Clara. Di luar gudang, angin berhembus semakin kencang, seolah ingin menyapu kejahatan yang bergelung dalam rumah megah itu. Tapi Laras tahu, malam ini dia hanya bisa berharap pada keajaiban yang mungkin tak akan pernah datang. Ya Tuhan, tolong aku, ratap Laras dengan air mata yang berderai di pipinya. Ratna berdiri terpaku di ujung lorong. Tubuhnya gemetar menyaksikan pemandangan mengerikan di depan matanya. Suara cambuk yang melayang di udara disusul jeritan tertahan Laras mengiris hatinya. Dia mengepalkan tangan, berusaha keras menahan diri untuk tidak berlari ke gudang saat itu juga. Ratna tahu, jika dia nekat melawan Nyonya Clara, nasibnya mungkin tak akan jauh berbeda. Namun hatinya berteriak, dia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Clara akhirnya keluar dari gudang, nafasnya tersenggal. Namun wajahnya tetap penuh amarah. Tanpa melirik sekitarnya, dia melangkah pergi dengan sepatu hak tinggi yang menghentakkan lantai, meninggalkan aroma parfum yang menyengat. Begitu Clara menghilang di balik pintu utama, Ratna segera berlari menuju gudang. Pintu kayu berat itu dia buka perlahan. Deritanya terdengar pilu di tengah keheningan. Laras, Bu Ratna, aku baik-baik. Diam, jangan berkata apa-apa dulu. Minumlah sedikit, kamu butuh ini. Laras, kau harus berhenti bertahan seperti ini. Aku tahu kamu ingin melindungi dirimu, tapi Nyonya Clara gak akan pernah berhenti. Kamu harus keluar dari tempat ini sebelum semuanya semakin buruk. Aku gak punya tempat lain, kemana lagi aku bisa pergi, Bu Ratna? Percayalah padaku. Aku akan mencari cara, tapi untuk sekarang kamu harus bertahan sedikit lagi. Ratna menggigit bibirnya menahan isak. Setelah memastikan Laras bisa bernafas lebih baik, Ratna berdiri. Ada sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang mungkin bisa mengakhiri penderitaan ini. Ratna berlari secepat mungkin ke ruang kerja Tuan Mahardika. Tangannya menggenggam erat ponsel yang selama ini dia sembunyikan. Dia tahu waktu tidak banyak. Jika Clara tahu apa yang ia rencanakan, maka nyawanya juga dalam bahaya. Dia mendorong pintu ruang kerja tanpa mengetuk. Mahardika yang sedang duduk di kursinya terkejut melihat Ratna masuk dengan tergesa. Ada apa, Ratna? Tuan, saya tahu ini tiba-tiba, tapi saya nggak punya pilihan lain. Ada sesuatu yang harus Anda lihat, ujar Ratna sambil menyerahkan ponselnya. Tangannya gemetar saat menekan tombol putar pada sebuah video. Di layar ponsel terputarlah sebuah rekaman yang membuat wajah Mahardika berubah drastis. Adegan itu begitu jelas. Clara bersama Irwan, sopir pribadinya, di kamar yang seharusnya hanya menjadi milik Mahardika dan istrinya. Mereka berdua terlihat berjumpa tanpa rasa bersalah, seolah-olah tidak ada dunia yang menyaksikan. Mahardika membeku, matanya menatap layar tanpa berkedip. Wajahnya berubah merah, lalu memucat. Apa ini, Ratna? Dari mana kau mendapatkannya? Saya menemukannya secara nggak sengaja, Tuan. Tapi itu bukan yang terpenting sekarang. Nyonya Clara, dia menyiksa Laras. Laras sekarang di gudang dalam keadaan tak berdaya, Tuan. Anda harus menolongnya. Kata-kata itu menyentak Mahardika dari keterkejutannya. Tanpa pikir panjang, dia berdiri dan berjalan cepat keluar ruangan. Ratna mengikutinya, tetapi Mahardika hanya memintanya untuk tetap di belakang. Gudang itu gelap, tetapi Mahardika dapat melihat tubuh Laras yang terikat di tiang. Hatinya remuk melihat pembantu yang belum lama kerja di rumahnya itu terbaring tak berdaya. Dengan cepat dia melepas ikatan di tangan Laras, meskipun tali itu begitu erat hingga menguras kulit. Laras, bertahanlah, bisik Mahardika. Suaranya penuh rasa bersalah. Dia membopong tubuh Laras yang lemah ke dalam pelukannya. Luka-luka di tubuh Laras begitu jelas dan nafasnya terdengar berat. Mahardika melangkah keluar dari gudang.
Dengan Laras dalam gendongannya itu, Ratna pun menunggu di luar, air mata membasahi wajahnya. "Tuan, bawa dia ke kamar tamu, dia butuh istirahat." Tanpa berkata apa-apa, Mahardika mengangguk. Dia membawa Laras ke kamar tamu, meletakkannya dengan hati-hati di atas ranjang. Dalam hati Mahardika berjanji, semua ini harus berakhir. Tidak ada lagi penderitaan bagi Laras, dan Clara harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.